Oke, selamat sore guys. Dan mungkin sekarang udah waktu maghrib ya. Jam jam 5:58. Jadi saya di sini baru aja kayak biasa COD-an. Itu ini Realme X3 Super Zoom. Kenapa saya beli? Bukan karena penasaran sama periskopnya, cuma karena memang kerjaan tuh lagi butuh HP aja buat nge-live, dan kebetulan ada Realme X3 Super Zoom. Di harga saya dapat di 1,8 juta batangan, sama chargernya juga itu ada di motor. Jadi sekalian aja kita review. Jadi karena dia batangan, ya nggak ada konten unboxingnya, tapi ada konten ininya, starternya. Kita langsung balik ke kamera belakang. Misalkan dibilang kurang menarik sih ya teman-teman, agak kurang pas sih ya, karena SoC-nya itu dia pakai Snapdragon 855 yang kenceng, lebih kencang daripada G99. Terus kameranya juga bisa ngerekam di 4K. Kemudian apa lagi? Snapdragon 855 di bawah 2 juta. Ini SoC yang sama yang dipakai di Xperia 5. Terus apa lagi ya spek singkatnya? Terus RAM-nya 12 GB, internalnya 256 GB. UFS tentunya. Udah sih. Ya, kita mau lihat aja Snapdragon 855-nya. Ini 855 Plus ya, bukan 855 basic. Jadi bukan 855 yang ada di Xperia 5, tapi ini 855 Plus. Oke, sambil nunggu kita start HP-nya, kita setting HP-nya, kita balik dulu ke studio. Sekalian saya mau ngambil sampel foto dikit di sini. Oke, jadi ini tampilan pertama dari Realme X3 Super Zoom setelah kita install game dan juga Antutu ya teman-teman. Jadi wallpaper tuh begini, cahayanya ini udah full ya, segini. Yang pertama kita cek tentunya itu Antutunya dulu. Snapdragon 855 Plus dengan RAM 12 GB. Kita dapat skor 605.133 poin. Untuk sisanya ini keterangan CPU, GPU, MEM dan UX-nya segini masing-masing. Dan untuk storage testnya itu dia nyampe di angka 45.237 poin. Dan dia kebaca di sini untuk tipe storage-nya itu UFS kepala 3. Skornya segini. Kemudian untuk multi touch-nya itu dia support sampai ke 10 jari ya teman-teman. Dan 10 jarinya ini yang enggak patah-patah. Dia lancar, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Lancar ya. Oh ya, karena kita masih ngomongin soal sat-sat layar aja, ini kita bahas dulu soal layarnya. Layarnya ini dia pakai panel IPS LCD 120 Hz. Mungkin itu salah satu cara Realme mangkas harga ya teman-teman di tahun 2020 yang lalu, buat dapetin performa yang tinggi tapi harganya yang murah dengan ukuran 6,6 inci. Yang screen to body ratio-nya itu cuman sampai di 84,7% doang. Jadi bezelnya ketebak banget di sini, masih tebal. Kemudian untuk perlindungan kacanya itu dia pakai Corning Gorilla Glass 5. Resolusinya itu 1080 x 2400 pixel dengan aspek rasio 20:9. Udah. Itu untuk layarnya.
Sekarang kita ngomongin bodinya aja, yang feel genggamnya tuh ya udah agak kurang sih buat saya sih. Nyaman dipegang nyaman, cuman ya gimana ya, agak kurang aja gitu. Apalagi ininya yang belum unibody nih, jadi dia antara frame sininya sama layar itu masih misah, dia kayak begini, masih nimbul layarnya, nggak kayak HP flagship zaman sekarang. Atau contoh aja, ini sama-sama kayak Snapdragon 855 ya, Xperia 5 itu begini, layarnya itu unibody tuh. Jadi layarnya ini nyatu sama body. Ada sih dia keluar dikit, tapi keluar itu dia masih layar, masih 2,5 dimensi gitu layarnya, agak curve lah gitu bahasa kita mah. Nah sedangkan yang ini bezel layar, terus ini plastik untuk pelindung layar gitu, jadi belum unibody. Mungkin karena IPS tadi ya, tapi enggak sih, atau memang untuk motong ongkos aja. Kemudian bicara layar udah sama desain, sekarang kita ngomongin software aja dulu, yaitu OS bentar doang, karena emang nggak ada yang bisa kita bahas banyak. Dia itu pas saya beli sekarang mentok di Realme UI 3 dengan Android 12, yang dimana security patch-nya itu dia berhenti di tanggal 5 bulan Oktober tahun 2022. Ya sayang banget sih, cuman ya memang ini jadi kelemahan dia yang paling kelihatan kalau misalnya kita ngincer OS terbaru gitu. Kayak biasa lah, HP jadul mah OS-nya ketinggalan lah, tapi masih Android 12 masih bisa kita pakai lah, sedikit lebih panjang daripada Android 10, Android 11, apalagi ke bawah. Nah, karena kita udah di sini, sekalian aja kita bahas speknya aja langsung. Prosesornya, chipset atau SoC-nya itu pakai Snapdragon 855 Plus. Fabrikasinya itu 7 nanometer. Kemudian RAM-nya itu 12 GB yang bisa kita tambah sampai 7 GB. Jadi total ada 19 GB RAM. Walaupun itu virtual 7 GB-nya lagi. Dengan storage 256 GB UFS 3.0, sorry. Jadi dia ini storage-nya 256 GB UFS 3.0. Kemudian untuk tes gamingnya itu saya udah nyoba ya teman-teman. Kalau kita mainin Genshin dengan settingan medium di 32 menitan itu baterai berkurang sekitar 19%. Kemudian Mobile Legends kita pakai sekitar 30 menit, kurang lebih 4 match saya mainin, itu baterai berkurang 11%. Nah, Wuthering Waves itu saya mainin sekitar setengah jam juga. Setengah jam saya mainin itu berkurang paling sama, mirip sama Genshin Impact di 19 sampai 20%-an di 30 menitan main. Kemudian soal kameranya, kita bahas sedikit kameranya, yang menurut saya masih kurang menarik ya, walaupun dia kameranya lengkap di sini. Dia kan pakai setup 3 kamera ya, yang bentuknya tuh kayak gini ya, simple sih, sama kayak Xperia 5 juga, simple gitu. Untuk bagian pertamanya ini dia ada kamera utama, resolusinya itu 64 megapiksel, autofocus bukaannya itu f1.8. Kemudian ada lensa ultrawide, resolusinya 8 megapiksel, bukaannya f2.3, tapi dia belum autofocus di sini. Lanjut lagi ke paling atas, di sini ada lensa telephoto periskop. Ya, ini telephoto periskop, cuman resolusi 8 megapiksel doang. Yang bukaannya f3.4, autofocus juga, ada OIS-nya teman-teman. Dan zoom-nya itu bisa nyampe 5 kali optical zoom. Ya, kita bisa ngarepin apa ya dari lensa 8 megapiksel di tahun 2020. Nah, kemudian di sini ada kamera depan 2, yaitu kamera utamanya 32 megapiksel, bukannya f2.5. Kemudian ada kamera ultrawide. Jadi selfie di sini ada ultrawide-nya nih.
8 megapiksel f2.2 yang FOV-nya itu dia 105 derajat. Oh ya, ultrawide di belakang ini dia FOV-nya 119 derajat ya teman-teman. Lumayan lebar sih. Nah, buat hasil selfie-nya ini ya selfie hasil kamera dari tahun 2020 sih, HP tahun 2020 sih. Yang kadang efeknya tuh tiba-tiba nyala gitu beauty-nya. Kadang mati. Pokoknya teman-teman bisa lihat nantilah di sampel foto dan video. Buat sekarang setup kameranya pokoknya begini. Jadi di sini ada kamera utama buat selfie, ini ultrawide selfie. Kemudian di sini ada 3 kamera belakang. Untuk hasilnya gimana? Buat saya cukup aja. Oke, bisa diandelin lah gitu. Kamera utama dan juga telefotonya, begitu juga selfie-nya. Enggak dengan ultrawide-nya. Ultrawide-nya ini sedikit butek rasanya tuh. Dari hasil gambar saya kayak di sini nggak ada yang ngalangin kameranya sih, di sini nggak ada yang ngotorin kameranya sih, di sini lensa saya juga nggak kotor gitu, tapi kayak berawan gitu lensa ultrawide-nya. Ya pokoknya selain lensa ultrawide-nya bisa cukup diandelin lah buat hasil foto dan videonya. Ya teman-teman bisa langsung lihat hasil foto dan videonya. Jadi selamat menikmati. Oh ya, sebelum kameranya kita bahas dulu soal speakernya dulu. Speakernya yang sayangnya mono, walaupun earpiece itu kerasa sedikit lebih tebal, tapi earpiece-nya kepake cuma buat nelfon. Jadi speaker yang keluar tuh cuma dari bawah. Jadi udah saya tes juga dan ini mono. Tapi untuk hasilnya sih, hasil tesnya di kuping saya yang nggak terlalu sensitif ini oke-oke aja teman-teman. Dibilang bagus banget enggak, dibilang jelek juga enggak. Jadi ya sedang lah. Buat sampelnya sendiri teman-teman bisa denger di sini. Nah itu tadi buat hasil speakernya. Menurut teman-teman gimana? Silahkan teman-teman komentarin sendiri di kolom komentar soal kualitas speaker dari Realme X3 Super Zoom ini. Jadi lanjut aja, kita ke kameranya langsung yang tadi sempat kelewat gara-gara saya lupa buat bahas speakernya. 1080p 60 fps nya juga bagus, stabil. Ini di previewnya ya, ini stabil sih. Terus kita ngezoomnya juga masih slider, agak kurang enak. Zoom maksimal 10 kali di 1080p 60 fps nya. Cuma masih stabil ya. Oke lah. Buat jitternya di sini sih kurang berasa ya, nggak berasa. Resolusi 4K 60 fps. Ini ada flare dulu, coba dilap. Nah, stabil loh ya. 4K 60 fps nya oke sih, lumayan oke.
Nah, ini kan cahayanya lumayan cukup lah ya. Zoom juga mulus tuh walaupun ya pecah. Periskopnya nggak kepake kalau di 4K 60 fps. Full HD 60 fps aja soalnya enggak gitu. Nah, kita pindah dari yang terang ke yang gelap. Nah, coba bedanya kayak gimana. Tapi ini stabil 4K 60 fps. Saya pikir bakal kayak goyang gimana. Ini juga kelihatannya frame rate juga stabil sih. Kalaupun ada penurunan ya nggak jauh-jauh banget sih, rasanya nggak tuh. Low light-nya kita zoom coba lagi tuh. Bagus kamera 4K 60 fps bagus ini, nggak kayak Infinix 030 5G yang kemarin kita review ya, patah-patah dia. Cuman agak ngezoom sih rasanya, harusnya nggak segini yang saya rasain ya. Autofokusnya juga lumayan oke, walaupun agak lambat di sini. Tuh. Up. Up. Oke, bagus. Untuk fotonya saya kayaknya ngewajibin teman-teman buat nyalain night mode kalau malam biar hasilnya tuh lebih terang dari aslinya. Jadi kayak ginilah pokoknya. Ya overall buat pencahayaan yang cukup ya, di lighting yang cukup, ini kameranya bagus loh. Saya ekspektasinya mungkin kerendahan tapi hasilnya bagus, beneran lumayan bagus, baik kamera satu kali ataupun telefotonya. Nah telefotonya juga dia masih kelihatan jelas, teks masih kelihatan jelas, dipakai foto yang sedikit jauh juga kelihatan jelas objeknya, jadi masih bagus. Pas malam juga telefotonya juga bagus loh teman-teman. Saya juga nyoba buat foto bulan di sini. Nanti ada foto bulan pas malam dan hasilnya lumayan oke, walaupun nggak ada bantuan kotak kecil yang di kanan atas itu. Dan periskopnya di foto orang juga masih bagus. Foto objek pohon ini juga bagus. Selfie-nya juga baik ultrawide selfie ataupun selfie utamanya bagus, walaupun ultrawide-nya sedikit kayak berawan gitu sih. Nah pas malam gini selfie-nya baru agak kayak ya udah kayak HP 1 sampai 2,5 juta lah ini selfie-nya. Buat selfie malamnya. Kalau di selfie-nya itu dia bisa lebar kayak gini, cuman nggak bisa ganti kamera gitu. Parah banget emang. Di selfie-nya itu dia bisa lebar kayak gini. Jadi ada dua lensa kan ya. Di sini ada ultrawide sama kamera selfie biasanya. Resolusinya cuma sampai Full HD 30 fps aja. Ya udah, ya hasilnya ya udah. Nggak autofocus juga buat yang ultrawide-nya. Yang mau agak bagus dikit itu ada di selfie biasanya. Ini low light-nya. Nanti kita lihat biar kita lihat itu, kita lihat pas kualitas. Kalau video selfie-nya itu cuma sampai di 1080p 30 fps aja sih, karena di pengaturan itu nggak ada pengaturan buat nyeting fps-nya. Jadi di video selfie-nya cuma sampai 1080p 30 fps atau 720p. Ya otomatis lebih begini sih karena kamera terlalu banyak. Ya inilah gimana, dan dia kayaknya nggak autofocus ya, nggak, dia fix fokus. Oke. Cukup lah ya buat kalau misalkan terang-terang begini. Nanti coba kita pindah ke tempat gelap. Cuman dia baru efektif buat pindah-pindah lensa itu di 1080p 30 fps teman-teman.
Ini tele utama, telenya kerasa lebih soft ya, mungkin efek 8 megapikselnya kali. Kayak dreamy gitu, kayak efek masa lalu gitu. Gokil. Kirain kucing. Dan zoom maksimal dia ada di 30 kali. Satu kalinya tuh di sini. Set, 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 set. Ultrawide kotor banget. Ini entahlah, udah nggak kepake ultrawide kayaknya. Tapi dia nggak bisa ini ya, muter lensa. Tapi oke sih buat kamera utamanya. 1080p 30 fps. Sejauh apa zoomnya tuh? Tembok yang itu tuh. Ada motor. Wow. Nah, sekarang kita ngomongin sedikit soal baterainya. Baterainya itu ukurannya 4200 mAh. Kemudian chargernya itu kita bisa ngecas sampai 30 watt wired. Yang klaimnya itu 100% dalam 55 menit. Yang benar nggak nyampe sejam kalau misalnya saya pakai charger Super Dart-nya Realme yang 65 watt ya. Itu dia penuh sebelum 1 jam. Ya lumayan oke, lumayan cepet juga dengan baterai segitu gitu, walaupun udah nggak bisa dibilang gede lagi, malah kecil gitu baterainya kalau dibandingin sama HP yang sekarang. Oh ya, ngomongin baterai, tadi saya ketuk-ketuk ini kan, buat bodi belakangnya itu kan kaca, yang ini kan plastik, dan di sini ada fingerprintnya ini lumayan cepet teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya di sini tuh. Mungkin ada file berapa kali lah, ada gagal baca fingerprint berapa kali, cuman lebih seringnya tuh berhasil, dan saat berhasil tuh cepet banget gitu, lumayan oke lah. Jadi fingerprintnya cukup sensitif dan juga responsif. Oke, itu aja teman-teman buat review dari Realme X3 Super Zoom. Singkat aja karena memang nggak banyak yang bisa saya bahas dari HP ini. HP ini tuh cuman cocok buat teman-teman yang mungkin HP ini tuh cuman cocok buat teman-teman yang mungkin sebagai teman-teman yang suka joki, ini cocok. Teman-teman yang suka nyimpen koleksi akun-akun game, kayak akun gua ada berapa akunnya, ada 3, Genshin ada 4, Mobile Legends ada 3. Ya orang-orang kayak gitu ini cocok karena memang bisa nyimpen data banyak dengan storage 256 GB tadi. RAM-nya juga 12, bisa kita mainin 3 game ini dengan lancar. Saya nggak nemu gejala sama sekali di 3 game ini. Bener-bener lancar. Selama pakai 4 match saya pakai lancar. Genshin saya pakai jalan-jalan, saya pakai ngerjain quest juga lancar. Wuthering Waves juga begitu. Jadi nggak ada kendala selama main game. Jadi HP ini cocok buat teman-teman yang nyari performa, dan mungkin teman-teman yang tukang joki juga, buka jasa joki game juga, bisa banget milih ini HP buat jadi HP secondary phone buat joki akun, karena memang chipsetnya masih ngangkat banget dan masih lancar banget lah. Kalau baterai habis tinggal dicas, ngecasnya juga nggak nyampe sejam, habis lanjut joki lagi, begitu seterusnya gitu. Atau teman-teman yang punya banyak akun satu selesai baterai habis tinggal dicas gitu kan ya. Terus buat yang kamera, kalau teman-teman dapet HP ini yang kondisinya tuh kamera lebih bagus dari ini sih, oke-oke aja ya, bagus-bagus aja ya buat saya hasilnya ya. Kalau memang menurut teman-teman masih kurang ya, ini Realme
Dan biasanya kayaknya bisa deh dipasang buat Gcam gitu teman-teman. Ada yang udah pernah nyoba belum? Atau ada yang pakai HP ini nggak? Boleh banget di absen di kolom komentar ya. Dan pernah kepikiran masang Gcam kah? Atau udah masang Gcam kah di HP ini? Buat yang masih pakai, kesimpulannya ini masih worth it buat nyari performa sama kamera yang masih cukup diandelin. Itu aja review dari saya. Kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan di dalam video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Like kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video review unboxing smartphone berikutnya. Oh ya, untuk harganya kan di 1,9 ya. 1,8 saya dapatnya. 1,9 tuh rata-rata orang jual. Ada juga rata-rata tuh kalau di marketplace Facebook itu harganya di 2,3 sampai 2,5 juta dengan kondisi full set dan juga barang masih mulus. Oke lah buat harganya mah. Oke guys, bye bye.